Bapak Ibu tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita kembali hadir memenuhi undangan sahibul hajat pada siang hari ini. Kita kirimkan juga kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para keluarga dan para sahabatnya, karena keadaan kita sampai dengan ini tidak terlepas dari perjuangan yang sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit mada melanjutkan aur nggahi renuntu cerita bendaya kasngat didem bahwa kehidupan kita di dunia ini memang waktunya terbatas. Waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah tidak bisa lagi kita hindarkan. Maka di dalam Al-Qur'an itu disampaikan, innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Ayat ini menginformasikan kepada kita semua bahwa nanti ada saatnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuatannya. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kemampuannya, yakni salah satu kemampuan Salah satu kemampuan nanti yang akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah dihidupkan kembali kita yang sudah mati. Kita meninggal dunia, nanti di alamnya itu akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membuka dan memperlihatkan rahasia-rahasia kehidupan kita. Artinya apapun yang sudah kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang sudah kita lakukan, baik dan buruknya kegiatan yang kita lakukan di dunia ini, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dunia kita menganggap Allah tidak melihat ketika kita melakukan perbuatan maksiat, tapi Allah Maha melihat. Kita anggap Allah tidak melihat ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan negatif, tapi Allah Maha melihat. Nanti akan dibuka rahasia-rahasia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu nanti kita akan memperjuangkan diri sendiri. Tidak ada orang yang membantu di dunia ini. Oh, ada dunia yang boto membantu. Misal kaina macotolo maki sindai waradong bantun. Kemudian maki sekerawi boto dong batun. Kemudian duku wali itu polisi wali kawan yang berada kan ya wara wali pengacara di bantun. Cihin cara urusan kento penting warpiti. Nanti di akhirat itu tidak ada yang bantu. Semuanya kita perjuangkan diri sendiri. Maka disampaikan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Bahwa nanti semua itu akan sibuk diri sendiri, baik saudara-saudara kita, kemudian suami dan istri juga, ibu dan bapak, istri dan anak-anak kita semua akan memperjuangkan dirinya sendiri. Maka oleh sebab itu jangan sampai kita memanfaatkan kehidupan dunia ini sehingga nanti kita dapat menyesal di akhirat. Nah, baginda Rasulullah SAW itu menyampaikan ada 4 penyesalan bagi orang ini ketika meninggal dunia. Ada 4 penyesalan bagi umat manusia ini ketika mereka dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan yang pertama, ketika hidupnya di dunia ini mereka enggan bersedekah. Sekali lagi mada ulangi, penyesalan yang paling pertama nanti ketika dipanggil oleh Allah itu ketika kita hidup di dunia ini kita enggan bersedekah. Tani, sawai, kikil, bakil, aun cau di istilah-istilahna.
dum sawayar dunia itu. Maka ketika orang meninggal dunia ini, mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hidupkanlah aku kembali walaupun hanya untuk sebentar lagi ya Allah. Apakah kamu mau puasa? Tidak ya Allah. Apakah kamu mau haji? Tidak ya Allah. Aku hanya ingin bersedekah dan memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan ya Allah. Maka tadi malam di surat Al-Munafikun ayat 10 itu kalau nggak salah guru kita Pak Lukman menyampaikan, di ayat itu disampaikan bahwa orang itu kalau bisa memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk menunda kematiannya. Tunda to iwa apa made rumahe kono bisa poro kaina. Surane eku sedekah agar saya ini menjadi orang yang soleh. Hanya ini permintaannya. Maka di dalam kehidupan kita ini banyak sekali rizki-rizki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit di antara kita yang menyadari dari rizki-rizki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada hak orang lain yang akan menolong kita di dunia dan di akhirat. Maka ketika kita bersedekah ini ada beberapa keutamaan. Keutamaan yang pertama, sedekah yang kita berikan di dunia ini dapat memperpanjang umur. Para jumhur ulama menyampaikan perpanjang umur di sini bukan berarti kita hidup 100 tahun, 200 tahun atau 300 tahun. Tapi ketika orang dermawan di dunia ini selalu mengalir doa dari orang-orang yang pernah melihatnya bersedekah. Mengalir doanya walaupun mereka sudah meninggal dunia. Inilah yang dimaksud dengan jumhur ulama umur panjang. Umur panjang itu nama kita ini tetap dikenang karena kebaikan, bukan dikenang karena kesalahan. Sebagai contoh, setiap Jumat pas pengumuman kan waraku taki ngahi baji dolenga. Main daita doa-doa sama weaku buat orang-orang yang sudah menyumbangkan hartanya dalam pembangunan masjid ini. Itu berarti untuk semua orang-orang yang sebelumnya. Kalau untuk hari itu saja pasti aji doleng ngahi doa sama weaku do wortau pikir ubesanaya kempua. Tapi untuk sebelum-sebelumnya tetap diingat, menjadi doa di dalam kehidupan kita karena kita ini orang yang baik. Maka orang-orang yang tidak mau bersedekah di dalam kehidupannya, madam baik contoh. Misal kayaknya tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada petir, tiba-tiba tani tetu. Kemudian wadi masaki, ngahi mau masaki naega, watir loai lawa apa walombo, lawa watir loai lawa coba di Bali, lawa di Bali wali watir loai kami coba ke Singapura. Sampai ke Singapura diperiksa lutut kita oleh orang-orang Cina. Coba minggai do Cina kan. Lutut lama, coba minggai do Cina kan. Debuner lawan ke, so digai dokter. Kami akan mengimpor lutut dari negeri Cina. Sebelah kiri 40 juta, sebelah kanan 40 juta, biaya pemasangan 20 juta, 100 juta. Lalu hilang uang begitu saja dengan kita mengobati ini. Maka di dalam kehidupan kita ini, yang kedua keutamaan sedekah itu tolak bala itu. Dijauhkan dari sakit, dijauhkan dari mara bahaya. Kemudian tolak bala ini juga menjadi suatu poin penting dalam bersedekah. Maka ada salah satu kisah seorang perwira di Sumatera. Ada seorang ibunya yang sakit, sudah dibawa ke sana kemari berbagai macam rumah sakit, bahwa sudah pernah dibawa ke Singapura juga. Kata semua rumah sakit itu, oh ini berat pak, sudah tidak bisa diobati lagi ibunya ini, tinggal menunggu keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Maka perwira ini suatu ketika ada seseorang yang ingin menjual pesantren. Nah, orang yang menjual pesantren ini ingin ngikut calon kepala daerah. Landa kayak pondok pesantren mana batu politik. Landa kayak pondok pesantren dia landa wali kalau isi-isi wali daerah. Reke besia berapa anak di dalamnya itu setiap tahunnya saya mengeluarkan dana segini, maka tetap dibayar. Dibayar oleh perwira ini bukan karena dia kasihan sama pembangunan pesantrennya, tapi perwira ini membayar pondok pesantren itu karena kasihan bagaimana masa depan anak-anak yang di dalam ini.
Pas dia membayar pondok pesantren itu, dia meniatkan, ya Allah, aku beli pondok pesantren beserta isinya ini yang sudah dijual oleh orang yang ingin ikut pilkada ini, dengan niat agar ibuku sembuh dari penyakitnya, ya Allah. Maka selang beberapa bulan, tiba-tiba ibunya kembali mengalami kesakitan. Dibawalah ke salah satu rumah sakit Kristen. Kemudian dokternya langsung berbicara, wah Pak, ini penyakitnya sangat gampang sekali untuk diobati. Mau nambah di loiya kepai. Sekali operasi madroke tahu lalu pakai ini. Operasi dia berbeda. Dioperasi ibunya itu sampai sekarang alhamdulillah ibunya sehat walafiat. Maka inilah keajaiban sedekah di dalam kehidupan kita ini. Nah, kemudian dalam kehidupan kita ini ketika ustadz atau khotib itu berbicara, mari sodako, kerai kendakirau mu kotak malah ke sigi kan, dua buah apa model lah, coro-coro maru lah, coro-coro runggi. Jumpa kayak ini sigi naya watir ini baju dole kotak malah langsung bila lo ari cari nak ari lu kayak kotak menai lalu re, tetap balik kosong aku. Di peringatan kayu akan sepada kain gini, lampas sai, mau sampai